Minasan, konnichiwa, Miku Gatari de gozaimasu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini Miku Gatari ingin menghadirkan belajar bahasa Jepang. Udah lama kan kita nggak belajar kanji bersama-sama ya. Nah, hari ini Miku akan menghadirkan 10 kanji yang sangat berguna yang bisa kalian gunakan pada saat nanti jalan-jalan di Jepang. Kenapa berguna? Karena kanji-kanji berikut ini akan kalian sering jumpai di jalanan, misalnya pada saat kita naik taksi. Kenapa naik taksi kok mesti memperhatikan kanji? Karena pada saat kita melihat kanji yang tertera di bagian dekat supirnya itu, kadang-kadang kanjinya tertulisnya tidak bisa dinaiki taksinya. Nah, jadi kita mesti hati-hati ya, apakah taksi itu tersedia atau tidak. Jadi jangan sembarangan naik begitu ya. Dan kemudian kalau misalnya kita masuk ke sebuah pusat perbelanjaan, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi kita nggak bisa sembarangan kanjinya melihat yang pintu keluar, malah kita masuk dari situ. Begitu contohnya. Jadi kanjinya yang berikut ini akan sangat mudah sekali untuk diingat oleh teman-teman semuanya. Langsung saja kita mulai kanji yang pertama. Oke, kanji yang pertama untuk hari ini adalah ting ting, yobidashi. Yobidashi artinya adalah memanggil. Nah, biasanya tombol atau kanji ini sering kita jumpai pada saat kita menggunakan toilet. Kenapa tombol ini ada di toilet? Karena ini adalah tombol untuk dalam situasi darurat. Jadi kalau misalnya kita sedang menggunakan toilet dan kita merasa tidak enak badan, kita merasa mual, ingin pingsan seperti itu ya, langsung pencet tombol ini, maka nanti staf kesehatan akan datang untuk melihat keadaan kita. Jadi ini bukan untuk flush atau menyiram air toilet ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Langsung saja kita ke kanji yang kedua. Kanji yang kedua adalah gosha. Gosha artinya adalah nomor gerbong. Nomor gerbong ini sangat berguna jika kalian ingin janjian dengan teman kalian. Misalnya kita nanti ketemunya di nomor gerbong ini ya. Jadi kan nggak saling cari-carian lagi dan nggak buang waktu. Nih cukup lihat bagian ini aja. Ada bagian 7, ada nomor 7 ini. Ini adalah kanji gosha. Dan ini juga ada 6, gosha. Berarti dia di antara nomor 6 dan juga 7 begitu ya. Kalau aku sih pas ngambil foto ini aku jalan sedikit ke depan, makanya jadi nomor 9. Dan ini adalah 9 gosha. Biasanya kalian bisa lihat di bagian pintunya itu ada nomornya dan juga di bagian atas juga ada nomornya. Jadi bisa langsung ketahuan deh kalian itu sedang berada di gerbong berapa. Dan bisa langsung janjian dengan teman kalian di gerbong tersebut. Begitu ya. Oke, kanji yang ketiga untuk hari ini adalah kanji yang tadi aku sudah sebutkan di awal ya. Yaitu pada saat kita masuk atau keluar gedung. Mana kanji yang masuk, mana kanji yang keluar? Oke, kita lihat berikut ini ya. Ini yang sebelah kiri, kita lihat ada 2 goresan. Ini dibacanya adalah iri dan bawahnya adalah guci. Maka menjadi iri guci, artinya adalah pintu masuk. Sedangkan yang kanan, ini goresannya lebih banyak ya. Ini dibacanya adalah D, kemudian bawahnya adalah guci. Maka menjadi deguchi, artinya adalah pintu keluar. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat penjelasan lebih lanjut tentang onyomi dan juga kunyomi, bisa langsung kalian klik di link ini ya. Sudah aku taruh juga nih untuk pembahasan belajar kanji Jepang JLPT 5 yang pernah aku bahas sebelumnya ya. Oke, kanji yang keempat berikut ini adalah tomare. Tomare artinya adalah berhenti ya. Ini memang kita sering jumpai pada saat kita jalan-jalan di Jepang. Karena memang ini adalah tempat untuk berhenti bagi mobil. Kalau untuk kanji yang pertama kita lihat ini ya. Untuk foto selanjutnya, ini ada gambar sepeda. Lebih khusus lagi, tapi dia pakainya hiragana dua-duanya ya. Ini tomare, berarti kalau misalnya ada tanda ini, maka sepeda harus berhenti dulu sebentar di situ dan membiarkan pejalan kaki jalan sebentar, baru nanti sepedanya bisa lewat kayak gitu ya. Kanji yang kelima untuk hari ini digunakan pada saat kita sedang membeli minuman di vending machine atau mesin otomatis penjual minuman. Nah, kalau kalian melihat tanda ini, ada hiragana juga otsuri. Otsuri artinya adalah kembalian, sedangkan henkyaku. Henkyaku sebelahnya otsuri itu artinya adalah dikembalikan. Misalnya kita nggak jadi beli minuman dan nanti akan dikembalikan, keluarnya sama begitu ya uangnya. Jadi sama aja artinya. Otsuri kembalian, henkyaku adalah dikembalikan. Kanji yang keenam berikut ini akan sangat berguna pada saat kalian ingin membeli tiket kereta. Nah, kalau misalnya kalian jalan-jalan di Jepang, sudah pasti kalian akan naik kereta dong. Kalau gitu, pada saat sudah sampai di stasiun, kalian langsung cari mesin seperti ini dan membeli tiket di sana ya. Kita lihat foto berikut ini. Ada hiragana kippu, artinya adalah tiket. Biasanya sekecil ini dalam bentuk kertas. Kemudian nanti kita tinggal masukkan ke dalam mesin di dekat gerbang tiket ya. Kemudian ada katakana chaji. Chaji ini artinya adalah ngecas gitu ya. Kita ngecas uang, top up. Nah, kalau kalian biasanya charge itu kalau sudah membeli
kartu Pasmo atau Suica yang bisa digunakan untuk secara bebas gitu. Nanti tinggal langsung dicas kalau sudah habis gitu ya. Kemudian adalah kanji ketiga. Nah, kita akhirnya ketemu kanjinya. Ini adalah kanji Tekikeng. Tekikeng ini adalah kanji untuk kartu transportasi bulanan. Jadi sebenarnya kalau kalian cuma jalan-jalan nggak lebih dari sebulan, mungkin tidak perlu kali ya untuk membeli Tekikeng ini. Kanji yang ketujuh untuk hari ini adalah apotek atau yakyoku. Yakyoku dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, bedanya apotek di Jepang dengan di Indonesia adalah kalau di Jepang sama sekali tidak ada obat yang dijual bebas di apotek sini. Semuanya harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit di sini, pertama-tama harus memeriksakan diri dulu ke dokter, kemudian setelah mendapatkan resepnya, baru bisa ditukarkan di apotek di sini ya. Kanji yang ke-8 untuk hari ini adalah byouin. Byouin atau rumah sakit atau klinik. Tadi kan kita sudah belajar tentang apotek. Nah, sebelum kita ke apotek, lebih baik kita memeriksakan diri dulu ke rumah sakit atau ke klinik untuk mendapatkan resep dokter dan nanti ditukarkan ke apotek ya. Oke, kita lihat foto berikut ini. Dua kanji yang paling bawah ini adalah kanji byouin atau rumah sakit. Byo itu artinya adalah sakit. In itu adalah tempat, jadi rumah sakit ya. Dan kebetulan aku ngambil fotonya ini adalah rumah sakit untuk anjing dan kucing. Ini bisa dilihat ya kanjinya anjing dan juga kucing. Jadi rumah sakit hewan ya yang terletak di Shibuya. Oke, kalau misalnya kalian sakit, langsung mencari kanji berikut ini, byouin ya. Kanji yang ke-9 untuk hari ini adalah cui. Cui artinya adalah hati-hati terhadap sesuatu bahaya. Ayo kita lihat contohnya. Nah, kalau ini sudah jelas banget ya, karena memang ada mukanya si beruang dan juga di bawahnya ada tulisan Kuma ni cui. Kuma itu artinya adalah beruang, ni itu terhadap, dan cui itu adalah hati-hati, jadi hati-hati terhadap si beruang. Tapi kalau misalnya kita melihat kanji seperti ini, cui, misalnya lagi di jalanan gitu, dan ada proyek pembangunan jalan, berarti kita harus hati-hati terhadap proyek pembangunan jalan tersebut. Mungkin saja di depan ada yang jalan kurang aman untuk dilalui gitu ya. Jadi kita harus waspada atau hati-hati pada saat kita melihat tanda cui ini ya. Diingat-ingat. Kanji yang ke-10 untuk hari ini adalah kanji yang sudah tadi aku sebutkan di awal pada saat kita mau naik taksi ya. Oke, kita lihat kanjinya yaitu dibacanya kusha. Kusha artinya adalah kendaraan kosong. Yuk kita lihat kanjinya di foto ini. Yang pertama ini adalah kanji kosong atau available ya. Dan yang kedua adalah kanji kendaraan. Ini ya, sha, maka dibacanya adalah kusha. Tapi kalau misalnya kalian melihat kanji berikut ini dibacanya adalah mansha. Mansha itu artinya adalah penuh. Jadi jangan dinaikin kalau misalnya di taksinya tertulis seperti ini kanjinya ya. Mansha itu adalah penuh. Tapi kelihatan juga sih, biasanya ada orang yang duduk di taksi tersebut. Jadi ya kita bisa tahu kalau itu penuh ya. Nah, yang sulitnya itu adalah kalau saat kita melihat kanjinya selain dari kusha ini. Karena di Jepang, taksinya itu tulisannya bermacam-macam. Kadang ada yang tulisannya sudah direservasi oleh orang lain. Atau ada kanji lain lagi gitu. Jadi yang perlu kalian ingat hanyalah kusha, artinya adalah tersedia atau bisa dinaikin kosong gitu ya. Itu tadi 10 kanji yang sangat berguna untuk kalian gunakan pada saat nanti kalian datang ke Jepang ya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian menyukai video seperti ini? Kalau iya, jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe, dan kalau bisa di-share juga ke teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman kalian atau bahkan kalian sendiri sedang merencanakan untuk datang ke Jepang setelah pandemi ini berakhir, atau mungkin tahun depan, atau mungkin secepatnya. Kita doakan yang terbaik ya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videoku untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata deh! Arigatou gozaimasu!